Antum katanya, ya mohon maaf, nih punya anak 14. 13. Oh 13. Sahabat. Punya anak 13. Nah, Semuanya ada? nggak ada satu. Oh nggak ada satu, berarti yang ada 12. Nah, tapi Masya Allah sampai hari ini beliau sudah punya anak 12. Tidak ada satupun yang kelaparan dan bahkan semuanya sekolah. Dan antum nikmat aja kan? Nikmat. Nah, ini kan anak 12 nih kan. Iya. Antum kalau anak-anak mau ngajak jalan-jalan gimana caranya? Ada punya mobil enggak? Enggak, biasanya ya nyewa angkot. Oh, nyewa angkot. Ya biasanya sih di saat kita butuh apa saja ya itu Allah ya. sama Allah aja ya. Oh. Kita udah sering cerita tuh Iya. sampai urusan tali onta aja itu minta sama Allah itu dari situ gitu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Alfa di cerita Bang Alfa. Sahabat semua, sudah sholat Jumat semua ya. Hari ini alhamdulillah hari Jumat kita mau berkunjung ke salah satu sahabat yang bernama Kang Nasma. Ini beliau Masya Allah, kalau kami bilang Kang Nasma bukan manusia biasa. Ada di daerah Sumber ke sana. Ya sahabat, jangan lama-lama, yuk kita bersilaturahmi di hari Jumat yang baik ini Kang Nasma. Oh iya sahabat, jangan lupa kita berdoa dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa ma qadarallah haqqa qadri wal ardu matwiyatun biyaminihi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya salam ya salam ya salam salimna ya salam ya salam ya salam salim ahlana ya salam ya salam ya salam salimna jami'a. Surah Al-Fatihah. Masya Allah, Kang Nasma sehat. Tadi kita nanya-nanya, tahu semua. Apa? Alhamdulillah. Itu sehat semua ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Alfan dimanapun berada, kembali bertemu lagi dengan saya Alfan Asuha di cerita Bang Alfan. Sebagaimana tadi kami kasih bocoran ya, kita mau silaturahmi ke salah satu sahabat ya, sahabat satu perjuangan, Masya Allah Kang Nasma. Yang sedikit kami juga kasih bocoran bahwa beliau ini bukan manusia biasa di mata saya. Padahal kita tadi nggak tahu alamat antum Kang. Masya Allah. Cuman begitu masuk gang semua orang tahu. Saya tanya rumahnya Kang Nasma di mana, tahu semua. Antum apa kabar nih Kang? Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Anak tadi khawatir juga ke sini antum nggak ada. Tapi memang hari-harinya di rumah Kang? Di rumah. Hari-hari di rumah ya? Di rumah. Nggak pernah keluar? Ya keluar juga bawa anak-anak. Keluar bawa anak-anak? Iya. Kemana aja tuh? Ya muter-muter aja di sekitar kampung. Sekitar sini nih Kang. Muter-muter Ini kan ya. Masya Allah ya. Iya. Ini kita ingin berbagi juga kisah dan cerita inspiratif daripada antum. Artinya antum ini luar biasa di tengah-tengah orang ini banyak ngeluh sekarang nih Kang. Apalagi setelah pandemi COVID-19, ngeluh yang di PHK, yang apalah pokoknya ngeluh. Nih apa ini Kang? Antum ini gimana nih keadaan setelah pandemi COVID-19 ini, kehidupan keluarga antum aman-aman aja? Alhamdulillah. Lancar semua lancar. Alhamdulillah lancar. Ngomong-ngomong nih Kang, Iya. antum katanya, ya mohon maaf nih punya anak 14. 13. Oh 13, 13. sahabat. Punya anak 13. Nah, Semuanya ada? nggak ada satu. Oh nggak ada satu, berarti yang ada 12. Iya. Nah, kalau boleh tahu usia paling kecil berapa? Setahun baru. Setahun. Setahun. Paling besarnya? 19. 19 tahun. Iya. Masya Allah sudah gadis ya. Iya, Laki gadis. perempuan. Perempuan sampai 4 tuh. Semuanya di rumah? Enggak ada di pondoknya. Di pondok? Iya. Masya Allah. Dan dari ke-12 anak antum ini semua mondok pesantren?
Enggak, yang gede aja. Yang gede aja. Yang 10? 5 yang di rumah tinggal 8. Yang 5 yang di rumah tinggal 8. 5 mondok. Iya, ada. Ajib. Iya. Antum hafal semua anak-anak antum itu? Hafal ya? Iya, Masya Allah, sahabat. Nah, juga katanya betul Kang, antum ini nggak punya pekerjaan tetap, benar nggak sih? Ya, serabutan. Serabutan, ada artinya yang nyuruh. Hah? Ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh, Bang. Berarti sehari-harinya kerjanya apa? Di rumah aja. Di rumah aja? Sama istri aja. Sama istri, wah nikmat bener ya. Ngomong Iya. anak ya? Ya, ngomong anak. Iya. Sahabat, menarik kan ceritanya? Iya. Jadi antum nggak punya pekerjaan tetap? Nggak punya. Jadi pokoknya ada orang nyuruh apapun itu yang penting halal, Iya. antum bisa kerjakan, antum kerjakan. Masya Allah. Nah ini ngomong-ngomong Kang, kan kita sering juga ya artinya ada teman-teman tuh suka curhat, baru punya anak 1 2 udah curhat, bingung, pusing, oh, ini hidup apa segala. Ini siapa nih? Ya, Apa Pak? Salim sayang. Siapa namanya? Jafar. Jafar. Oh, udah sekolah belum sayang? Udah. Udah. Kelas berapa? 5. Di mana sekolah? iya. Betul. Mantap lulu, masya Allah Jafar. Jafar, nih ajak jajan adik-adiknya. Ya, Makasih. ya. Nah, Kang, ini kan banyak ngeluh nih Kang. Baru punya anak 2, 3 ngeluh, antum sudah 12. Itu gimana Kang? Susah nggak? Biasa aja. Biasa aja. Dari awalnya biasa. Dari awal biasa. Biasa. Nggak pusing nggak Kang? Ya pusing sih ada, tapi Pusing ada tapi ya bikin biasa. bikin biasa aja. Iya, nama orang pasti ada pusing. Orang pasti ada pusing karena Iya. hidup di dunia Kang ya. Iya. Tapi dibikin biasa aja. Biasa. Nikmat aja udah. Iya, udah. Wow. Iya. 11 anak, 8 kumpul di rumah dengan antum, dengan istri. Nggak ada yang bantu juga di rumah. Ngomong nggak ada yang bantu. Nggak ada sama istri. Pokoknya antum dan istri aja. Iya. Oh, rame bener dong rumah ya. Iya. Kapan tuh berhentinya rumah nih? Ya tidur. Kalau mereka tidur. Iya, baru. Sahabat, ini rumahnya beliau baru sepi. Kalau anak-anaknya sudah tidur. Iya. Terus artinya berarti antum santai aja. Mau sekarang pandemi COVID-19 juga santai pokoknya. Iya, biasa aja. Iya, padahal nggak punya pekerjaan tetap Kang ya. Iya. Nah kalau boleh tahu, sebenarnya masyarakat ini atau teman-teman lebih minta tolong antum tuh di apa? Ya, kayak motong kambing. Oh, motong kambing. Ya, bantu-bantu sebisanya kita. Masya Itu Allah, aja. sahabat. Yang kita bisa aja. Pokoknya yang antum bisa Kang Iya, kalau Nasma. nggak bisa ya enggak. Ya, Rob. Iya. Mohon maaf nih Kang, artinya antum kan juga nggak punya pekerjaan tetap nih, Iya. serabutan lah. Gimana orang minta tolong antum bantu. Iya. Artinya selain itu juga antum punya kegiatan majelis ya. Ya, malam-malam. Kalau malam, masya Allah beliau ini ahli majelis sahabat. Ini sisi positif, inspiratif yang kita bisa ambil dari beliau. Beliau ini masya Allah ahli majelis. Beliau ini ahli khidmat. Ya hampir semua habaib di kabupaten kota Cirebon ini hafal beliau, tahu beliau, masya Allah Kang ya. Ya kalau hajatan apa? Suruh kita Kalau bantu hajatan mesti beliau yang dipanggil sih, ya. bantu-bantu. Suruh bantu-bantu, masya Allah. Antum memang mulai mencintai habaib itu mulai usia setelah nikah atau sebelum nikah kan? Sebelum nikah baru tahu Habib itu 98. Tahun 1998. Itu pun di Pasuruan di Jawa Timur. Oh di Pasuruan Jawa Timur bukan di Oh, Cirebon. itu dulu nggak tahu siapa Ya nama Habib itu. Iya. Allah. Dan antum yang pernah antum khidmat nih. Iya. Kira-kira mohon maaf nih Kang Nasma, kalau boleh dihitung berapa habaib yang antum pernah? Nggak kayak itu. Nggak kehitung ya Allah, ya Rabb, nikmat benar beliau Iya, ya. karena kita Masya Allah. Senang sih. Senang ya Kang ya. iya. Ya Allah ya Rabb. Anak-anak semua sekolah? Alhamdulillah. Nggak ada yang nggak sekolah. Padahal ya, kecil-kecil. oh kecil-kecil belum karena belum saatnya. Iya, Tapi sudah saatnya sekolah semua sekolah. Iya. Nggak susah tuh bayarannya. Yang enggak Ada aja rezeki. ada aja. Oh, Iya. keren. Sahabat Iya. ya. Kalau boleh tahu apa sih amalannya atau kiat-kiatnya sampai antum kok Iya. santai aja gitu loh Kang. Kita dari kecil udah terbiasa miskin. Ya Rob. Biasa apa ya? Selalu yang bisa nolong kita cuma Allah satu. Ya Allah. Jadi kita itu aja. Kita Ya. ada anak-anak ngaji juga nggak pernah minta uang. Ya Allah, nggak pernah minta uang Pemisahan sebulan. apa, Ya enggak. Allah, nggak pernah. Antum ikhlas karena Ada Allah. yang ngomong ya, kenapa ya pemberian orang tuh sedikit, kalau apa ya, kalau pemberian Allah banyak ya. Ya Rob. Ya. Kalau pemberian orang sih sedikit tuh takutnya ada yang nggak ngasih, kitanya akhirnya Hati. marah sama Iya, nggak orang bisa gara-gara ini. terjaga. Kan karena kita dulu kecil tuh ngaji tuh ada yang nggak Ah. kemis, bayar kemis tuh ada yang
akhirnya yang nggak bisa nih ditelantarkan, Ya Allah. sering dimarahin. Nah, dari situ kita nggak pernah. Ya Allah. Dari situ kita udah, jadi kalau nggak ada yang ngasih semua rata sudah. Allah. Jadi- Jadi antum sudah pokoknya ala Allah sudah. Iya, Apa kepada Allah sudah? dari ya orang tua sering marahin apa nggak pernah minta. Hmm. Ya mengapa lebih nerima dimarahin sama ibu. Ya Allah. Karena ada kita Oh, ibu masih ada kan? dulu. Oh, dulu Allah yang sekarang ya sudah meninggal ya. Ya kan namanya orang tua dimutahin enggak. Iya, iya, iya. Kak Bu kata anak dari Allah tuh minimal senang. Ya, Rob. Ya sampai sekarang bisa. Sampai sekarang. Iya bisa. Dan mohon maaf Kang, antum pernah susah nggak makan gitu sampai bisa nggak berikan nafkah anak istri? Nggak pernah, sahabat. Ya, kalau sudah di hatinya ada satu kecintaan yang hanya Allah dan Rasulullah, ya Iya. tidak pernah ada rasa takut. Beliau tidak punya pekerjaan tetap, nggak ada. Beliau hanya bekerja ya serabutan. Iya. Gimana diminta oleh tetangga, oleh teman-temannya. Tapi masya Allah sampai hari ini beliau sudah punya anak 12, tidak ada satupun yang kelaparan dan bahkan semuanya sekolah. Dan antum nikmat aja kan. Nikmat. Nah ini kan anak 12 nih Kang. Iya. Antum kalau anak-anak mau ngajak jalan-jalan gimana caranya? Ada punya mobil nggak? Enggak biasanya ya nyewa angkot itu. Oh nyewa angkot. Iya. Keren. Nyewa angkot. Iya kalau barang berkumpul semua. Oh. Kan ke rumah neneknya ke nenek. di Gemulu. Oh ibu dari istri. Iya. Iya jadi ibu mertua. Iya kan Ibu nggak ada bulung. semua tinggal kakak-kakak. Jadi angkot tuh disewa. Iya. Sewa angkot. Keren sahabat semua. Iya. Pokoknya hari ini keren deh. Kita ketemu Kang Nasma ini rezeki juga. Kita bisa berbagi cerita, Iya. inspirasi, ada motivasi di situ, ada juga kekuatan Allah yang tidak boleh ada sesuatu yang lebih kuat yang kita lebih yakin, lebih berharap kepada kecuali selain Allah Kang ya. Benar mulut. Allahu Akbar. Ya orang yang mulutnya selalu Allah tuh seneng. Allah. Kan kita semua teman-teman tuh tak kasih tahu gitu. Ya Rob. Alhamdulillah. Ya Rob. Iya. Allah. Ngomong-ngomong nih Kang, ini istri kan di dalam nih. Itu aja. Di luar. Istri suka marah nggak Kang? Oh nggak kerja sih. Oh, Gimana nggak anak kerja. 11? Hah? Belum pernah. Belum pernah. Itu pun berawal dari kita dari bujangan kita kerja sih. Antum? Apa aja. Oh pokoknya budangan kerja tuh. Semua kerjaan hampir kita Antum kerjakan kerjain. semua. Mm-mm. Dengan karena ceritanya orang tua tuh seperti itu. Mm-mm. Ya kita tak pelajari semua tuh. Kata orang tua biar nggak ada ini ada ini. Iya, Karena iya, iya, setelah iya. kita menikah itu istri ini tak kita mau izin kerja tuh Nggak boleh. nggak Wih, boleh. Haji. Sampai kita maksa akhirnya keluar dari benda tuh suruh kerja. Ah, Seminggu pulang tuh tak kasih uang istri nggak mau. Haji. Habiskan. Ya. Di situ kita sadar oh ternyata bukan ini. Oh. Ternyata bukan uang. Sampai marah deh. Kenapa ya? Kalau kita pengen uang sih tinggal minta aja, dia kan anak bungsu. Ya. Kakak-kakaknya kan Orang-orang kaya ya. walaupun Ya, dia artinya miskin, ada lah rumahnya cukup. miskin, tapi kakaknya kan banyak Masya uang. Allah ya. Orang tuanya kan tinggal bapak waktu itu ya kalau dia ingin apa dikabulkan. Akhirnya ya udah sejak itu kita itu ternyata iya ternyata keinginan istri itu ya, suami itu selalu berada di Ya Allah di sampingnya samping. kemana-mana diantar ya, cerita. Allah. Oh kita ini menikah itu cuman kalau kita cerita kayak pengen uang sih nggak usah menikah, kita bisa cari uang sendiri. Allah. Itu dari situ kita akhirnya sampai sekarang Dan sekarang istri nggak pernah cemberut. nggak memang cemberut juga Ya sisi ada, lain tapi sisi lain bukan karena antum nggak kerja. enggak hanya sisi Capek lain ya. aja ada problem lain bukan karena itu. Iya, antum afwan nih rumah tangga berapa tahun sudah sampai punya anak 12? Sudah 20 tahun 20 tahun. 20 tahun. 2000 awal sih itu Artinya mulai punya anak di 2001. usia kedua tahunnya pernikahan ya. 1 tahunnya. Berarti hampir setiap tahun antum punya anak dong. Iya 1 tahun. Ngeluh nggak istri? Nggak ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sahabat luar biasa. Ternyata selama ini kita yang selalu bilang sudah diam, sabar. Saya akan kerja buat kalian, buat istri, buat anak. Ternyata saat istri kita minta waktu 1 saat saja, anak kita minta waktu 1 saat untuk hanya sekedar kumpul, kita nggak bisa. Lalu apakah itu bukan sebuah dusta? Ya, kita ngomong cari nafkah untuk anak istri, ya berkeringat untuk anak istri. Saat anak istri kita butuh kita tidak ada di sampingnya. Masya Allah ini Kang Nasma adalah sosok inspiratif yang kita bisa juga ambil banyak pelajaran dari beliau. Masya Allah beliau ini saat ini punya 12 anak. Ya usia
terbesar itu 19 tahun, paling kecil 1 tahun. Dari ke-12 ini 5-nya pesantren semua, 8 ada di rumah. Saya tanya nih pekerjaannya apa, ngomong anak. Jadi nggak pusing sama sekali Kang. Iya. Urusan makan apa nggak pusing? Ya Allah. Ya, yang penting kita ada beras sudah. Ya, oh, jadi yang penting ada beras. Iya, mau makan sih pakai apa aja. Jadi Kang Nasma ini berarti strateginya kalau ada rezeki beras dulu. Iya, beras. Karena dulu kakek kita, ibu kita dulu ngomong begitu sih. Dulu tuh kita kecil tuh ya tuh yang penting beras. Makan sih dengan apa aja. Ya saya makannya sama kayak orang-orang lain sama. Ya memang saat waktu cuman pakai kecap ya nggak Ya apa-apa. Allah. Yang penting bisa makan. Yang penting bisa makan. Iya, tapi kenyataannya nggak sama dengan yang lain. Antum nih, ana lihat setiap majelis selalu ada antum Kang. Iya, karena seneng Oh, antum seneng ya? seneng majelis. Allah. Dari kecil kita tuh di sini dulu nggak ada orang yang ngaji sama sekali, kita sendiri Enggak. lari ke majelis. Mana kita nggak sempat belajar sampai tinggi itu karena siji nggak ada, sini nggak ada yang ngajari satu kampung. Kedua ya kita juga nggak bisa sampai kemisan aja orang tuh nggak bisa, makanya kita dari situ kita Allah Akbar. majelis Allah aja udah. Akbar. Ini luar biasa ini. Ini Iya. satu manusia yang memang tingkat keyakinan tawakalnya sudah ala Allah ini beliau. Beliau tahu persis dan yakin Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sayang, Allah Maha Kasih, yang tentunya beliau tidak banyak mengharapkan daripada manusia, sahabat semua ya. Masya Allah, beliau dikaruniai 12 putra putri yang beliau tidak punya pekerjaan tetap. Lalu di mana kita yang selama ini kita berkeluh kesah, padahal kita punya pekerjaan tetap, kita punya gaji, kita punya pendapatan setiap bulan. Mari kita tengok Kang Nasma, atau mungkin juga ada sosok-sosok seperti Kang Nasma yang Masya Allah ya, luar biasa. Kang, ada pesan nggak Kang untuk teman-teman semua di cerita Bang Alfan nih Kang? Untuk tidak mudah putus asa, untuk terus yakin, untuk terus optimis. Apa itu Kang? Pesan-pesannya barangkali Kang Nasma ada pesan? Ya pesannya sih di saat kita butuh apa saja ya itu Allah ya. sama Allah aja ya. Allah Akbar. Kita Habib Midat sering cerita tuh Ya. sampai urusan kali onta aja itu minta sama Allah itu dari situ gitu. Allah. Dan itu memang semua terkabulkan bahkan. Semua terkabulkan. Walaupun nggak langsung tapi Iya, semua Allah semua kasih ya. Iya. Minimal ya kebahagiaan kita dapat. Iya. Sahabat, saya teringat dengan satu firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, kata Allah. Minta. Niscaya aku kasih. Ya, kita kadang mungkin banyak meminta kepada manusia. Lupa kepada Allah. Kita banyak mengharapkan kepada manusia atau kepada zat selain Allah sehingga kita lupa Kang ya. Karena sering banyak kisah begitu tuh. Ya Allah. Karena nih ada sahib yang selalu ngasih, tapi kita pas dia nggak ada tuh ke komandir pasti dikasih, nggak dikasih. Ya, jadi gitu karena pengharapannya kepada manusia. Iya, pernah dan sering terjadi kan. Anak di situ ketawa sendiri. Ya Allah. Iya. Sering. Terus ada juga, wah pasti di sana ini kita bawa dagangan aja punya dia. Dia pasti beli punya kita. Ternyata nggak dibeli. Yang beli itu yang nggak orang yang tidak pernah kita kira. Iya. Dari situ kita banyak. Dan antum di situ tersenyum ya? Senyum ya. Oh iya, astagfirullah. Dan langsung ingat Allah ya. Minta maaf. Jadi hanya Allah yang patut kita sembah, yang Maha Kaya. Berharap tuh nggak pernah dikasih. Allah. Padahal orang itu paling royalnya. Paling royalnya kan antum, karena antum ada hati terbesit berharap kepada itu orang. Akhirnya Allah nggak kasih ya? Iya Bang, paling dikasih. Nggak dikasih. Oh iya Kang, ini ngomong-ngomong katanya antum pernah umroh juga Kang? Iya. Itu gimana ceritanya Kang? Itu antum nabung apa gimana Kang? Enggak. Hah? Enggak. Sama sekali? Enggak sama sekali. Sama sekali tidak? Sama sekali tidak. Allah Akbar. Tapi memang ingin umroh, haji itu ingin. Insya Allah dari dulu pengen. Ya, Insya Allah ini sahabat kita kasih bocoran satu lagi. Bil berkah mencintai para duriyahnya Rasulullah, para habaib, para ulama, para kiai jadi habaib ini menjadi sebab beliau bisa berangkat umroh tahun lalu bersama kami. Ya Kang ya, Masya Allah.
Ya ini berkah daripada pengabdian. Jangan pernah takut berjuang, jangan pernah takut mengabdi, jangan pernah takut miskin, jangan pernah takut hidup, ya Kang ya. Bahkan disampaikan oleh guru kami Profesor Kiai Syukron Makmun, jangan pernah takut untuk hidup. Kalau takut hidup, jangan hidup sekalian, mati sekalian. Itu sahabat, alhamdulillah cerita yang sangat luar biasa di hari Jumat ini Kang Nasma. Terima kasih banyak. Tentunya ini sudah membuat kami semangat dan juga mudah-mudahan manfaat untuk teman-teman semua yang menyaksikan video dan juga channel YouTube kami di Cerita Bang Alfan. Banyak inspirasi yang kita dapatkan selama ini dan ternyata banyak yang salah dengan cara kita meminta kepada Allah. Selama ini banyak juga hal yang keliru yang dilakukan oleh kita semua, yang mudah-mudahan ada hikmah besar daripada pertemuan ini dan juga cerita-cerita antum. Antum sehat selalu Kang. Amin. Ya, juga terus tersenyum Kang ya. Iya. Jadi nggak pusing Kang nggak ya? Enggak. Iya, nggak pusing. Pusingnya ya pusingnya apa ya? Pusingnya apa? Kerja nggak ya Kang ya? Kalau kita pusing ya orang pada ketawa. Orang pada ketawa gitu ya. Berarti kalau antum pusing nggak pantas gitu ya? Pernah ada orang tuanya temen tuh sini, orang Tengah Tani tuh datang ngeluh itu tentang anaknya itu, anaknya selalu pusing. Gitu. Karena pusingnya kenapa? Pusingnya tuh kalau pusingnya karena kerja ya nggak ada. Pusingnya karena nggak kerja ya anak ketawa. Kalau nggak kerja itu pusing, ya orang juga akan ketawain, emang nggak boleh. Ya karena pusingnya karena nggak kerja ya ngeluh sama siapa pun orang akan dikatakan orang akan gila. ketawa ya. Iya. Jadi berarti orang boleh ngomong pusing kalau dia kerja. Dia kerja ya. Kalau dia nggak punya kerjaan ngapain pusing? Iya. Akhirnya bapaknya ngomong dari katanya kayak Nasma itu, nih jangan disamain katanya. Kalau antum wali gitu. Enggak, makanya kita kan pelajarannya dari nol. Dari ya? nol. Iya. Orang tuh belajar Tingkat dari nggak yakinnya. makan, dari sabar. Berarti antum awal dulu sering tidak makan juga? Ya masih bujangan ya sering. Masya Ya, Allah. anak pertama ya masih sering biasa aja. Tapi sekarang alhamdulillah anak-anak mau jajan ada. Alhamdulillah. Sekolah ada. Ada. Nah itu cara bagi duitnya gimana Kang antum nih Kang? Nggak tahu gitu. Iya artinya anak-anak jajan Yang penting seperti yang lain. ada ya. Uang atau habisnya ada. Ada lagi. Iya ada yang nyuruh lagi sih. Masya Allah. Akhirnya nggak mirip. Luar biasa. Jadi kalau ada itu berapa kali ada teman yang begitu tuh. Allah. Kita nggak bisa. Nggak bisa. Kayak mau belajar nih, kita nggak mau. bisa ya Kang ya. Nggak bisa, orang udah nggak sama gitu. Ya, Rob. Belajar semuanya dengan pelajarannya. Iya. Iya kalau. Kang Nasma, makasih banyak atas waktunya hari ini, makasih banyak atas motivasi yang tadi berikan, inspirasi daripada sisi kehidupan antum luar biasa. Kalau antum mengizinkan kita naikkan di channel YouTube-nya Bang Alfan, mau ya? Biar yang lain ya artinya pusing-pusing dikit wajar lah di dunia. Iya. Ini beliau nih di PHK enggak punya pekerjaan, masih ketawa-ketawa dan ketawanya dari tadi saya perhatikan ketawanya lepas, bebas ya. Itu saja sahabat, terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Nantikan cerita Bang Alfan Nasuha selanjutnya. Assalamualaikum. Ini Husen, Bu. Nanti saya undang lebih dalam. Oke? Ini siapa namanya? Fatima. Oh, iya. Nanti kita merujak di sini. Kalau orang-orang kan biasa merujak buah mangga, apa bengkoang, kita merujak dulu. Ya, begitu.